Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama hari ini menegaskan bahwa roh kebijaksanaan lebih berharga daripada tongkat kerajaan dan takhta. Kekayaan permata, emas dan perak tidak ada nilainya dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan. Karena itu di dalam hidup kita ini yang harus kita kejar ialah bukan harta duniawi semata, tetapi lebih pada roh kebijaksanaanlah yang harus tinggal di dalam hati kita. Namun, ingatlah bahwa kebijaksanaan bukan merupakan hak yang sudah sewajarnya didapatkan, tetapi kebijaksanaan merupakan anugerah yang memang harus dimohon dan dicari dengan penuh perjuangan. Adapun salah satu cara agar kita dapat memperoleh roh kebijaksanaan ialah kita harus menyatu atau menghidupi firman Allah. Bacaan kedua mengatakan bahwa firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Dalam arti tertentu firman Allah akan mengubah hati kita menjadi lebih bijaksana. Kita akan sampai pada titik itu jika hati kita terbuka kepada firman Allah. Selain itu, jika kita mampu menghidupi firman Allah, kita mampu untuk menyatu dengan firman Allah, maka hidup kita akan menyerupai Yesus sendiri. Menurut bacaan Injil, hidup yang menyerupai Yesus tidak hanya menaati hukum ataupun aturan-aturan keagamaan, tetapi mengikuti Yesus secara total sambil melepaskan segala sesuatu yang dapat merintangi kehidupan kita, termasuk harta kekayaan jika ia merintangi hubungan kita dengan Allah. Selama ini kita menganggap bahwa dengan menjalankan aturan-aturan agama ataupun aturan-aturan gereja, perintah-perintah gereja dengan baik, maka kita telah menjadi pengikut Kristus yang baik. Banyak orang yang menyangka bahwa dengan rajin berdoa, rajin beribadah, maka hidup kita akan terlihat suci dan itu sudah cukup untuk menjadi seorang Kristiani yang baik. Tak jarang orang-orang yang rajin ke gereja ataupun rajin beribadah ataupun siapa saja yang cukup berjasa untuk gereja terlihat memiliki kesombongan rohani. Padahal yang Yesus inginkan tidak hanya itu, tetapi kualitas hati untuk benar-benar mencintai Yesus dengan total. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, menjadi pengikut Yesus tidak hanya menjalankan perintah-perintah gereja, tidak hanya aktif di dalam berbagai kegiatan doa dan lain sebagainya, tetapi kita perlu belajar untuk mencintai Yesus dengan cinta yang tak terbatas, yang tak bersyarat. Yang Yesus butuhkan dari kita ialah kesungguhan hati untuk mencintainya secara total. Artinya kita harusnya mampu melepaskan ego diri kita dan memusatkan seluruh perhatian kita kepada Allah sendiri, bukan diri kitalah yang menjadi pusat kehidupan. Kedua, salah satu hal yang sering dilupakan manusia ialah sejauh apapun kita melangkah di dunia ini, sehebat apapun kita berkarya di dunia ini, ingatlah bahwa garis finishnya tetaplah kematian. Sebab dunia ini bukan rumah ataupun dunia ini bukan tujuan akhir dari hidup kita. Kita hanya singgah ataupun menumpang di dunia ini. Tetapi terkadang herannya manusia selalu bersikap seolah-olah ia akan memiliki dunia selama-lamanya. Padahal keberadaan kita di dunia ini adalah fana. Keabadian kita bukan di dunia ini. Karena itu, belajarlah untuk menjadi bijaksana
dengan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Ketiga, orang yang hidup di dalam kebijaksanaan atau hidup dengan kebijaksanaan adalah orang yang tidak melihat dunia bukan berdasar pada hitam atau putih, tetapi ia akan melihat dunia secara positif yang berdasar atas kasih Allah dan pengampunan. Oleh karena itu, ia tidak akan cepat menjudge, ia tidak akan cepat menilai atau menghakimi orang lain, melainkan ia akan lebih banyak memiliki pengertian dan pengampunan atas dasar kasih kepada orang lain. Karena itu, sebagai manusia, kita harusnya memohonkan kebijaksanaan dari Allah. Sebab kebijaksanaan dari Allah begitu berharga bagi orang beriman karena dapat mengantar manusia pada hidup yang kekal yang merupakan tujuan akhir hidup manusia. Tuhan memberkati kita semua.